Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Santiasari dengan NIM 2302192. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan rangkuman materi kuliah Kapital Selekta Publik mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan 16. Nah, pada pertemuan pertama dibahas mengenai pengertian kapital selekta administrasi publik serta ruang lingkup mata kuliah ini. Selanjutnya dijelaskan mengenai administrasi publik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola organisasi, menyusun kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Selain itu, dibahas juga karakteristik administrasi publik, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat, berdasarkan hukum, serta mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas. Nah, pada pertemuan kedua dibahas mengenai konsentrasi dalam administrasi publik yang terdiri dari kebijakan publik, pelayanan publik, manajemen publik, dan organisasi publik. Ya, pelayanan publik yang dimana pelayanan publik ada segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, baik berupa barang jasa maupun pelayanan administrasi. Manajemen publik yang dimana membahas bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, keuangan, pegawai, dan program kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan yang poin keempat itu ada organisasi publik, yang dimana itu membahas struktur organisasi pemerintahan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar setiap instansi dapat bekerja secara terkoordinasi dan mencapai tujuan bersama. Nah, pada pertemuan ketiga dibahas mengenai perkembangan paradigma administrasi publik, yang dimana paradigma ini merupakan cara pandang atau pendekatan dalam mengelola pemerintahan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu ada Neo Public Administration atau NPA, yang dimana itu menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan pelayanan, serta keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat. Nah, poin yang kedua itu ada Neo Public Management atau NPM, yang dimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam sektor publik agar pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi kepada hasil. Nah, poin selanjutnya ada collaborative governance, yang dimana merupakan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan melibatkan banyak pihak. Nah, sedangkan poin yang terakhir itu ada postmodern, yang dimana ini menekankan bahwa setiap masalah publik itu memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga pemerintah harus terbuka terhadap berbagai pendapat dan tidak hanya menggunakan satu cara dalam menyelesaikan masalah. Pertemuan keempat itu dibahas mengenai berbagai teori administrasi publik yang menjadi dasar dalam memahami kerja organisasi pemerintahan. Ini meliputi teori klasik yang dimana menekankan pembagian kerja, disiplin, serta struktur organisasi yang jelas agar organisasi berjalan dengan baik. Ada teori behaviorist yang dimana itu lebih menekankan pentingnya perilaku manusia dalam organisasi. Yang ketiga, teori sistem, dimana itu memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Selanjutnya ada teori neoklasik, yang dimana menggabungkan struktur organisasi dengan perhatian terhadap kebutuhan dan hubungan antar pegawai. Nah, teori privatisasi menjelaskan bahwa beberapa pelayanan publik dapat melibatkan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan. Nah, sedangkan holistic governance yang dimana menekankan pentingnya koordinasi administrasi pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat lebih terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Nah, pada pertemuan kelima itu dibahas mengenai filsafat administrasi publik, yaitu dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam mempelajari administrasi publik. Nah, materi ini meliputi yang pertama ada ontologi, di mana itu membahas hakikat atau apa yang dipelajari dalam administrasi publik. Nah, ada
epistemologi, yang dimana ini membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran dalam administrasi publik. Yang terakhir, sedangkan aksiologi itu membahas nilai, manfaat, dan etika dalam penerapan administrasi publik. 6 dan ke-7 itu dibahas mengenai inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan cara atau layanan baru agar pelayanan ini kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan berkualitas. Materi ini menjelaskan konsep dasar inovasi pelayanan publik, yaitu perubahan atau pembaruan dalam sistem pelayanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pada pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dibahas mengenai manajemen pelayanan publik. Yaitu proses mengatur dan mengelola pelayanan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Materi ini juga menjelaskan konsep, tujuan, dan manfaat manajemen pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan efektif, efisien, cepat, dan berkualitas. Selain itu dibahas juga faktor-faktor yang memengaruhi pelayanan seperti kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, kepemimpinan, serta penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Pada pertemuan ke-10 itu dibahas mengenai e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempermudah masyarakat dalam akses layanan pemerintah. Materi ini juga menjelaskan manfaat e-government seperti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan. Pada pertemuan ke-11 dibahas mengenai kebijakan publik, yaitu keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. Kebijakan publik disusun melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Materi ini dijelaskan bahwa kebijakan yang baik harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki tujuan yang jelas, serta mampu memberikan manfaat bagi kepentingan seluruh. Yang ke-12 itu dibahas mengenai etika administrasi publik. Yaitu nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Etika sangat penting agar pelayanan publik dapat dilakukan secara jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, materi ini juga membahas etika birokrasi serta maladministrasi, yaitu tindakan yang menyimpang dari aturan seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau pelayanan yang tidak profesional. Oleh karena itu, setiap aparatur harus menjunjung etika dalam kerja. Pada pertemuan ke-13 dan ke-14 dibahas mengenai reformasi birokrasi, yaitu upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem birokrasi agar menjadi lebih profesional, efektif, efisien, dan bersih dari praktik korupsi. Materi ini menjelaskan tujuan reformasi birokrasi, sistem strategi pelaksanaannya, serta berbagai tantangan yang dihadapi. Reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja aparatur, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada pertemuan yang ke-15 dibahas mengenai kolaboratif governance, yaitu kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik. Konteks ini menekankan bahwa suatu permasalahan akan lebih mudah diselesaikan apabila semua pihak ikut berpartisipasi. Materi ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, rasa saling percaya, komitmen, serta partisipasi dari setiap pihak yang terlibat. Pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester.
Maka maksud dari video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas akhir di semester 6 ini.